Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi dan mengasihi Tuhan. Kita bersyukur hari ini Tuhan boleh memberkati kita. Mari sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, kita berdoa. Tuhan, terima kasih, kami bersyukur hari ini Engkau boleh memberkati kami. Kami boleh ada sebagaimana kami ada, ini semua karena berkat kemurahan-Mu. Sebentar kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu, berfirmanlah dan biarlah kami mengerti apa yang menjadi kehendak-Mu di dalam hidup kami. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Bapak Ibu Saudara, pembacaan kita hari ini masuk di kitab Lukas pasal yang ke-13, ayat yang ke-22 hingga ayatnya yang ke-30. Saya akan membacakan di ayat yang ke-22. Kemudian Yesus berjalan keliling dari kota ke kota dan dari desa ke desa sambil mengajar dan meneruskan perjalanannya ke Yerusalem. Amin. Demikianlah firman Tuhan, mari kita merenungkannya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, dalam beberapa kunjungan ke beberapa kota dan juga daerah, saya bersyukur Tuhan boleh memberi kesempatan yang luar biasa. Saya boleh melihat bagaimana pekerjaan Tuhan itu dikerjakan dengan luar biasa. Sebagaimana yang Tuhan kerjakan, banyak hamba Tuhan juga ikut mengerjakannya, pelayanan. Pelayanan tidak hanya terbatas di kota saja, tetapi di desa dan di berbagai daerah pun dapat dikerjakan. Dan tentunya ini menjadi sukacita kita bersama, bahwa setiap hamba Tuhan boleh memiliki hati untuk melayani. Ya, di mana saja tempat Tuhan tempatkan kita nggak ada masalah. Ya. Karena setiap kita semuanya membawa misi Allah, yaitu untuk memberitakan Injil. Dan dimanapun Injil diberitakan, kita percaya tidak akan pernah kembali dengan sia-sia. Nah, demikian juga dengan kebenaran firman Tuhan ini. Dikatakan Yesus berjalan keliling. Ya, artinya dia memang dengan sengaja keliling ke beberapa kota ya untuk memberitakan Injil. Tidak hanya di kota, tetapi juga di desa. Nah, dia mengajar, dia beritakan Injil, dan semuanya itu Tuhan kerjakan dengan luar biasa. Dan banyak orang yang percaya. Beberapa hari yang lalu saya mendapatkan informasi bagaimana rekan-rekan hamba Tuhan yang di daerah, mereka juga boleh membaptis orang, ya. Bagaimana mereka boleh percaya, mereka mengenal Tuhan setelah mereka belajar. Mereka sampaikan, ya kami bersyukur, kami boleh mengajar mereka selama 2 tahun. Dan setelah 2 tahun mereka belajar, mereka menyerahkan hidupnya untuk melayani Tuhan. Nah, ini sesuatu pekerjaan Tuhan yang luar biasa. Saya juga masih teringat, kemarin saya mendapatkan sebuah kabar ya dari satu pelayanan, di mana satu kali kami mengerjakan pelayanan sekolah minggu ya. Waktu itu kami melayani sekolah minggu, kami jemput anak-anak karena memang keterbatasan transportasi di sana. Kami jemput pakai mobil apa itu saudara ya. Kalau di sini biasanya buat angkut barang begitu. Karena di sana nggak ada ya kita pakai itu. Wah, antusias anak-anak. Jadi sepanjang jalan itu mereka bernyanyi dengan sukacita. Sampai di gereja mereka sukacita bernyanyi. Pulang saya hantar waktu itu sore ya. Sore udah menjelang malam ya. Dan mereka nyanyi sepanjang jalan saudara dengan penuh sukacita. Wah, saya melihat pekerjaan Tuhan ini luar biasa. Nah, waktu saya menghantar ke rumah beberapa anak sekolah minggu, ternyata salah satu anak sekolah minggu itu ada yang berulang tahun begitu. Ya, karena kami mendengar ada yang berulang tahun, kami izin, boleh nggak kami singgah ke rumah. Kebetulan ini bukan jemaat yang dimana kami melayani, tapi tetangganya begitu ya, karena ingin mereka ikut. Nah, setelah diizinkan, kami minta izin untuk mendoakannya, kemudian kami ngobrol sebentar, dan setelah itu kami tinggalkan begitu ya, seperti biasa yang sudah pelayanan ya sudah begitu. Nah, ternyata saudara, hal itu tidak hanya sekedar dipandang begitu saja, sampai pada akhirnya mereka melihat pekerjaan Tuhan, ya.
yang akhirnya mereka meminta untuk dilayani secara khusus oleh hamba Tuhan di sana. Dan puji Tuhan, dia beserta dengan keluarganya itu mau mengikut Tuhan, ya, mau beribadah ke gereja di mana yang waktu itu kita melayani. Ya, ternyata kakek dari si anak sekolah minggu itu adalah ketua suku, ya, di dalam suku mereka. Waktu saya mendengar berita itu saya senang sekali, saya bersuka cita. Kenapa? Karena ada orang-orang yang akhirnya mereka menyerahkan hidup mereka kepada Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara, berbicara tentang pelayanan baik di kota maupun di desa, sama-sama punya pergumulan, sama-sama punya tantangan, sama-sama punya berkat tersendiri di dalam pelayanannya. Nah, dimanapun kita hari ini berada, apakah kita ada di desa, apakah kita ada di kota, atau dimanapun kita berada, tetaplah memiliki hati untuk melayani. Ya, dilayani memang enak, ya, tetapi melayani jauh lebih enak. Ya, jadi Bapak Ibu Saudara, yuk mari mulai ambil komitmen, mulai ambil keputusan untuk mulai terlibat, ya, terlibat di dalam pelayanan. Saya bersyukur saya punya beberapa rekan yang tadinya mereka jemaat biasa, ya, hari-hari ini mereka menyerahkan hidupnya untuk melayani Tuhan. Mereka bukan full time, ya, tapi mereka full heart, ya. Mereka dengan segenap hati melayani Tuhan. Kadang mereka pergi ke satu daerah, ya, dalam satu kali kesempatan mereka terlibat melayani. Apakah kesaksian pujian, sharing firman Tuhan. Saudara, itu sesuatu yang luar biasa dan menguatkan. Nah, setiap kita juga punya kesempatan. Kadang kita pergi ke satu daerah, ke satu tempat, ke keluarga, atau ke handai tolan. Mari saudara gunakan kesempatan itu untuk mengajar, untuk memberitakan Injil. Sehingga Injil itu boleh diberitakan. Terlebih istimewa bila ada keluarga kita yang belum percaya. Itu menjadi satu kesempatan buat kita. Ya, mari kita gunakan kesempatan waktu yang Tuhan berikan untuk kita boleh memberitakan Injil. Ya, karena kita punya hutang untuk Injil, ya. Dulu tentunya sebelum kita percaya Tuhan ada orang yang memberitakannya. Dan tentunya ini menjadi syukur kita karena kita boleh mendengar berita Injil. Nah, bayangkan kalau dulu orang juga nggak peduli, cuek sama kita, begitu ya. Orang juga pasti nggak mau beritakan Injil. Tapi pekerjaan Tuhan luar biasa. Injil boleh diberitakan sehingga kita boleh mengenal Tuhan hari ini. Nah, mari kita juga mengerjakan bagian ini, bagaimana kita perlu juga memberitakan Injil. Hilangnya Injil dalam gereja merupakan bencana terbesar bagi dunia. Tidak memberitakan Injil dan memberitakan Injil yang lain adalah kejahatan terbesar di dunia. Nah, menarik sekali saudara satu kutipan ini yang disampaikan oleh seorang pembicara Kristen. Sesungguhnya dalam dunia ini terdapat dua dosa yang lebih besar akibat yang ditimbulkannya. Lebih daripada dosa membunuh, mencuri, berzina, yaitu dosa tidak memberitakan Injil. Dan dosa memberitakan Injil yang lain. Karena dari sinilah muncul semua dosa yang lain. Mari saudara, kita penting sekali memberitakan Injil. Ini tugas kita, ini bagian kita, dan mari kita kerjakan dengan penuh sukacita sehingga Injil boleh diberitakan dan banyak orang yang boleh mendengar dan mengalami keselamatan anugerah dari Tuhan. Tuhan terima kasih, kami bersyukur hari ini kami boleh ada sebagaimana kami ada, semua karena berkat kemurahan Tuhan. Terima kasih untuk orang-orang yang sudah memberitakan Injil, sehingga kami boleh mendengar, kami boleh percaya, dan kami boleh hidup di dalamnya. Kami juga rindu Tuhan pakai kami, untuk kami juga boleh menjadi pemberita-pemberita Injil, dan banyak orang juga boleh mengalami kasih setia daripada Tuhan, mengalami anugerah keselamatan. Pakailah setiap kami dan gelisahkanlah hati kami ketika kami tidak memberitakan Injil, dan biarlah kami senantiasa hidup untuk Injil. Di dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami berdoa, berkati juga untuk para hamba Tuhan di kota, di desa, dimanapun berada. Biarlah mereka tetap semangat dan kami semua boleh tetap mengerjakan bagian kami dengan sukacita. Berkati kaum awam yang juga setia melayani, terlibat dalam pekerjaan Tuhan. Mereka juga diberkati Tuhan. Terima kasih Tuhan, ini doa seru kami. Kami naikkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara, demikian renungan kita hari ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Shalom.